Amin. Kami bekerja hanya karena kekuatan yang dari Bapak yang baik. Kesehatan ini Tuhan kami sangat bersyukur sehingga kami bisa bekerja. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga kami berbeda daripada yang lain Bapak yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga akan mendengarkan firman Allah. Sebentar lagi Tuhan berkati hamba-Mu. Bapak rohani kami Bapak, biar apa yang berkata-kata Tuhan isi hati-Mu yang disampaikan Bapak, dan kami biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, jadikan kami menjadi telinga yang baik mendengar Bapak yang baik, sehingga iman kami tumbuh Bapak, iman kami kuat karena mendengarkan firman Allah. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Allah, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pujian ini berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik.
Benar Tuhan, hanya dekat-Mu kami tenang, bahagia. Dengan firman-Mu jalan kami tidak tersesat. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu benar-benar makanan yang membuat kami hidup sampai selama-lamanya. Bahkan firman-Mu nanti akan membangkitkan tubuh kami, sehingga kami punya tubuh kemuliaan sampai di surga. Terima kasih Tuhan, kami butuh firman-Mu untuk kami nikmati, untuk kami makan pada malam ini. Maka berfirmanlah Tuhan pada semua kami. Ampuni, sucikan Tuhan dengan darah-Mu kami. Oleh karena kasih anugerah belas kasihan-Mu, supaya kami layak Tuhan menerima firman-Mu datang di hadapan-Mu. Beri kami roh pengertian, supaya kami mengerti apa yang kami dengar, dan kami mau melakukannya, supaya apa yang kami miliki, firman-Mu itulah yang terjadi. Hidup kami ditentukan oleh firman. Kami siap, tolong kami Roh Kudus, kuasai ruangan ini, tutup bungkus dengan darah malaikat-Mu memagari kami. Semua yang bukan berasal dari Allah Bapa dalam nama Yesus, yang mengganggu kami mendengar menikmati hadirat Tuhan, kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Kami mau bersama-Mu Tuhan. Kuasailah roh, jiwa, tubuh kami dan tempat ini Roh Kudus. Dalam pengurapan-Mu Kau mengajar kami, urapi hamba-Mu secara khusus. Dalam Yesus kami siap, yang siap katakan amin. Shalom. Ya, kita bersyukur meski kita bisa beribadah, walaupun kita tetap menjaga ya standar bagaimana supaya kita jangan ya sembarangan. Amin. Artinya menjaga kebersihan karena masih dalam proses pemulihan virus corona Indonesia ya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menjawab semua masalah kehidupan ya, baik yang biasa maupun yang luar biasa. Firman Tuhan sanggup ya, dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya semua orang yang melakukan firman maka tidak akan gagal. Haleluya. Maka hari ini saudara, kita akan belajar salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara perhatikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 ya, tujuan dari Tuhan Yesus berkorban mati, mencurahkan darahnya, disalibkan di Golgota di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yaitu saudaraku, Ia sendiri ya telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ditebusnya dosa kita, sehingga kita suci dan diselamatkan dari hukuman dosa, dari keselamatan. Haleluya. Dan dikatakan saudaraku, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, berarti kesembuhan. Jadi ada keselamatan. Di dalam keselamatan atau penebusan itu ada juga Iya. Karena kehendak Tuhan kita sehat. Haleluya. Bukan kehendak Tuhan kita sakit, tapi kehendak Tuhan kita sehat. Ya, jadi saya sudah pernah khotbahkan ini dulu, tapi perlu berulang-ulang ya, karena kita suka lupa. Kenapa lupa? Karena kita enggak merenungkan firman siang malam, jadi lupa. Ya, apalagi IQ rohani kita kurang pintar, jadi suka lupa. Ya, jadi makanya tepat kali firman Tuhan bilang kita harus merenungkan firman siang supaya jangan lupa. Supaya kalau lupa ya enggak melakukan pun tak bisa ya kan? Namanya yang lupa. Ya. Beli dulu gula, pikir dia, rupanya lupa dia. Nah, pulang dia sia-sia kan? Lupa aku tadi katanya. Jadi firman pun kalau lupa berarti nggak dilakukan. Haleluya. Nah, supaya jangan lupa, renungkan siang. Makanya perlu catatan. Terima kasih buat jemaat yang bawa catatan ya. Kita harus meningkat dari pendengar, pengikut setia menjadi murid. Ya, salah satu siaran langsung saya atau pemuritan hari Rabu yang semalam adalah ya menjadi murid ya. Oke. Judul khotbah saya sekarang adalah sehat total. Sehat total, amin. Benar-benar sehat, bukan pura-pura sehat. Ya kan?
sehat total, hanya Tuhan yang bisa buat ini. Dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Jadi bagi saudara yang ikuti siaran langsung ini, yang akan mendengar, saya harap saudara mendengar dari awal nanti. Ya, ikuti terus, jangan saudaraku karena takut habis paket dimatikan ya. Karena mahal ini firman. Haleluya. Jadi judulnya apa? Sehat total. Ya, maksudnya sehat total itu betul-betul sehat. Dan total itu maksudnya seluruh hidup kita. Maksudnya seluruh hidup kita apa? Roh, jiwa, tubuh kita. Bahkan ekonomi kita. Iya kan? Haleluya. Karena kantong kering pun sakit juga itu ya. Tak punya uang pun sakit juga kan? Iya. Jadi sehat total. Mari kita lihat bahwa sehat itu kehendak Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan menghendaki, mengharapkan kalau dia datang nanti ke dunia ini menjemput kita, diharapkannya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna tak bercacat. Jadi sekarang sedang pemulihan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3, tunggu dipulihkan dulu dia baru datang. Iya. Jadi kalau pemulihan sudah terjadi, itu artinya saudaraku, kitalah orang-orang yang siap menyambut Yesus. Karena Tuhan berharap kalau dia datang, roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Rohnya, jiwanya, tubuhnya. Dan Allah yang melakukannya. Makanya di atas tadi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Menguduskan roh, jiwa, tubuhmu sampai tak bercacat. Jadi Allah bisa melakukannya. Asal kita sepakat dengan Tuhan. Haleluya. Asal kita hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudaraku saya katakan bahwa Tuhan menghendaki kita sehat. Haleluya. Cuma itu tidak boleh hanya ya saya mau gitu kan. Tapi harus mau juga. Mau dulu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau ada orang sakit secara jasmani, mereka pergi ke dokter, dengar apa yang dikatakan dokter, makan obat, lalu aturan-aturan yang disampaikan dokter, dilakukannya, suka atau tidak suka, kalau dia mau sehat, dilakukannya. Walaupun mudah-mudahan sehat. Iya kan? Karena dokter tak berani, pasti sembuh, gak berani dia. Pasti dia bilang ya berdoalah sama Tuhan katanya kan. Karena dokter pun tak bisa menjamin dia sehat walaupun pandai dia soal obat dan kesehatan ya. Karena hanya yang bisa sempurna dan pasti hanya Tuhan. Makanya lebih mengandalkan Tuhan daripada manusia, ya kan? Haleluya. Nah, kehendak Tuhan kita sehat. Itu tadi dibilang 1 Tesalonika pasal 5, bukan hanya tubuh, malah roh, jiwa kita kan? Haleluya. Bahkan di akhir zaman ekonomi kita pun harus sehat. Karena di kitab Wahyu secupak gandum sedinar. Artinya 1 genggam beras harganya gaji 1 hari. Itu berarti saudaraku ekonomi waduh payah itu. Nah disitulah nanti antikristus akan menawarkan hidup jasmani tetapi menyangkali imannya. Dikasihlah dia cap pengikut antikristus, yaitu cap 666. Itu pastikan orang ini gak masuk surga lagi ya. Nah saudaraku, jadi Tuhan mau menyembuhkan juga di situ. Menyembuhkan, ya kan? Makanya pakailah ekonomi kerajaan Allah. Ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 seperti ini supaya kita sehat. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 saya baca begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma bisa tumbuh subur, mustahil pohon yang lain bisa, tapi pohon korma
bisa tumbuh subur, beranak pianak di padang gurun sekalipun. Karena akarnya merambat ke dalam tanah puluhan meter untuk dapat mata air. Begitulah iman hidup kita harus merambat sampai ketemu dengan Yesus. Amin. Karena dialah sumber mata air hidup kita. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Pohon aras pohon yang terbaik sedunia. Sekarang udah langka itu. Ya, di Timur Tengah udah langka itu. Umurnya 1000 tahun. Getahnya wangi. Ya, kayunya tahan air, tahan rayap. Pohon paling bagus itu, saudaraku. Ya, seperti itu kita katanya. Mereka yang ditanam di bait Allah ini, di bait Tuhan ini, yang bertunas di pelataran Allah, yang bertumbuh di hadapan Tuhan, bertumbuh di dalam Yesus. Itu maksudnya ayat 13. Mereka ini ditanam di bait Tuhan, artinya di gereja, artinya beribadah sungguh-sungguh, akan bertunas di pelataran Allah kita, akan tumbuh subur di hadapan Tuhan secara rohani. Kalau sudah terjadi, maka secara jasmani dalam kehidupannya sampai pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini masa depanmu, saudaraku. Ya, unang lamar pepeng. Haleluya. Ya, opung uta julu boro nggak parpepeng masih gemuk ya. Iya. Kalau tua bolehlah gemuk sedikit, tapi kalau muda jangan ya. Di bawah 50 diet sedikit. Jadi pada masa tua pun masih berbuah, masih memberkati, masih menghasilkan buah. Gemuk bukan kurus. Dan segar, kata segar itu sehat. Jiwanya, rohnya, tubuhnya segar. Bah, segar kali buah itu, bah. Gitu. Kalau udah lisut-lisut, aduh. Apalagi sayur kan mau dimasak. Saya masak kojo bayami, anggal lisut. Kalau komai gitu. Tapi kalau segar, itu maksudnya sehat total. Haleluya. Nah, kuncinya tertanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran Allah kita. Itu artinya harus beribadah. Beribadah harus. Saya ulangi lagi. Gak tahu saudara tonton video siaran langsung yang lalu. Beribadah harus. Makan harus. Kalau nggak makan kayak mana? Lapar, lemas. Kalau terus-terusan nggak makan? Ya, beribadah harus. Kalau nggak beribadah kenapa? Hilang imannya, mati man. Iya. Harus beribadah. Itu yang dibilang Keluaran 23 ya. Harus beribadah. Tapi beribadahnya harus sungguh. Iya, hari Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu khotbahnya kan beribadah ya. Harus sungguh-sungguh, jangan asal beribadah. Harus totalitas juga datang beribadah. Segenap hati, jiwa, akal budi, tubuh juga ya kekuatannya. Iya, karena ada janji Tuhan. Orang yang beribadah itu sedang mendekat kepada Tuhan. Sedang menyiapkan dirinya untuk makan firman, untuk dilawat Tuhan, ya kan? Dan orang yang beribadah itu ada janji Tuhan untuk hidupnya sekarang dan yang akan hidup sekarang dan di bumi yang akan datang, tetapi juga hidup di dunia maupun di akhirat. Dan ada janji Tuhan, diberkati makanan, roti, makanan, air, minuman, dijauhkan penyakit, ya kan, digenapkan tahun umurmu sampai tua, gemuk, segar, berbuat terus. Itu maksudnya. Itulah hubungannya harus beribadah dengan Mazmur 92 ini. Tertanam di bait Tuhan itu maksudnya hidup, bertumbuh di gereja. Itu artinya secara rohani ya. Berarti beribadah. Iya. Pohon itu harus ditanam enggak?
Harus. Kalau nggak ditanam, ya mati. Kita pun harus tertanam di bait Tuhan supaya bertumbuh. Nah, kalau sudah bertumbuh, hasilnya nampak, ya kan? Sampai masa tua pun berbuah menjadi gemuk dan itu kehendak Tuhan ya, sehat. Haleluya. Jadi Tuhan mau pulihkan seluruh hidup kita, ya, roh, jiwa, tubuh kita. Sebenarnya boleh enggak obat-obatan atau dokter menghabisi penyakit di dunia ini? Enggak bisa. Kenapa? Karena sakit penyakit ini bukan sekedar masalah medis, bukan masalah virus, bukan hanya masalah kuman-kuman, bukan. Ya, hanya dokter bilang, kamu kolesterol, kamu ini, paling itu yang dia tahu kan? Iya, tetapi yang Maha Tahu beritahu penyebab orang sakit dan menderita itu kata Tuhan ini. Mari Mazmur 107 ayat 17 saya baca ya. Mazmur berapa? 107 ayat 17 ya. Yang mau sehat dengar ini terus. Iya, anak Tuhan dikehendaki Tuhan sehat kalau mau. Caranya begini ya. Ada orang-orang menjadi sakit sebab apa? Kelakuan mereka yang berdosa. Ada orang disiksa oleh sebab apa? Kesalahan-kesalahan mereka. Jadi orang yang sakit dan menderita itu karena dosa kesalahan. Jadi kalau saat ini kita sakit dan menderita, berarti itu disebabkan oleh dosa dan kesalahan. Dosa artinya melanggar firman. Kesalahan artinya melanggar firman. Makanya harus bertobat, jangan terusin supaya jangan terus sakit, jangan terus menderita. Tuhan tidak ciptakan kita untuk sakit, untuk hidup menderita. Kalaupun sekarang dikatakan mengikuti Yesus harus pikul salib, sangkal diri, itu menderita untuk tidak melakukan dosa, artinya bukan menderita karena dosa, lain itu. Misalnya kita difitnah orang, kita dikutukin orang, kita harus mengampuni, mendoakan mereka, sakit itu kan, nggak membalas, itu maksudnya. Jadi salib atau sangkal diri itu memang menderita, tapi bukan menderita karena dosa kesalahan. Menderitanya anak Tuhan itu yang dikehendaki Tuhan, penderitaan yang dikehendaki Tuhan bagi anak Tuhan itu adalah menderita karena mentaati Tuhan, karena menyangkali diri, memikul salib, tetap melakukan firman-Nya. Saya mau iring Yesus meskipun saya susah, kadang-kadang susah. Kita ikut Tuhan, rupanya keluarga kita membenci kita, kampung kita membenci kita. Ada dulu saudaraku, jemaat kita gara-gara ikut Yesus, bertobat, masuk gereja kita, dibenci satu kampung, dipecat dari persahutahun, ya kan? Sakit juga kan? Ya, tak datang dia ke pestanya, sakit juga. Nah, kalau gara-gara itu nggak apa-apa. Tetapi ada penderitaan yang bukan dikehendaki Tuhan, yaitu karena dosa kesalahan. Ternyata kata Tuhan, bukan kata pendeta Jermelau, kata Tuhan orang yang sakit itu, yang menderita susah itu karena dosa dan kesalahan. Makanya meskipun dia dokter, kalau dia ada dosa kesalahan, tetap dia sakit menderita. Siapapun itu. Itulah makanya dikatakan saudaraku, Mazmur 107 ayat 20, ya kan? Mazmur 107 ayat 20, disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Karena kalau orang sakit dan menderita cepat mati. Haleluya. Memang lebih baguslah kan kalau lama kali dia mati. Karena ada orang tua umurnya udah 70, udah 80, tak mati-mati, tapi menderita, ya kan susah kan? Tapi Tuhan mau menggenapkan tahun umur sampai tua, gemuk, sehat dan segar. Haleluya. Mau? Nah, lakukan ini, jangan mau. Manusia itu kan
egonya tinggi, maunya aja, tapi maunya Tuhan nggak diperhatikan ya. Jadi lakukan firman, kau terima akibatnya. Haleluya. Ya, jadi ternyata dosa mengakibatkan penyakit penderitaan. Jadi gimana solusinya? Ya, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan menyembuhkannya. Kalau saya tambahkan misalnya, melihat Tuhan ini bisa melihat Tuhan memberkatinya, menolong dia, memberi jalan keluar, memberi sukacita di hatinya, menyembuhkan dia. Banyak alasan orang berbahagia. Tetapi orang yang dilihatnya Tuhan membuat dia bahagia adalah hanya orang yang suci hati. Makanya supaya suci hatinya, Tuhan harus menyediakan pengampunan, penyucian, ya, penebusan. Caranya sulit. Dia harus menjadi manusia 33,5 tahun dan puncaknya menderita karena menebus kita, akan menanggung dosa kita semua di kayu salib sampai mati tergantung. Disalibkan hidup-hidup, dipaku dari sana. Dan darahnya akan membayar semua dosa kita. Pengorbanannya yang menggantikan kita untuk harusnya dihukum, jadi dia yang dihukum. Nah, ketika kita bertobat, saudaraku, datang kepada Tuhan, mengikuti firman, dan kita mengaku dosa, mohon belas kasihan, maka Tuhan Yesus menerima, mengampuni kita, dan darahnya yang sudah dicurahkan di kayu salib menyucikan kita kalau kita percaya, menyerahkan hidup pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Maka Tuhan mengampuni kita. Haleluya. Tuhan menyucikan hati kita. Lalu orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan, melihat Allah. Melihat Allah ngapain? Melihat Allah menyembuhkan, melihat Allah memberikan solusi kepada masalahnya, melihat Allah memberi dia kekuatan baru dan sebagainya. Pokoknya Allah akan membuat kita bahagia. Tapi kita tidak bisa melihat Tuhan membuat kita bahagia kalau kita berdosa. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menyelamatkan, bukan kurang tajam telinganya mendengar doa seruan kita, tapi dosa dan kesalahan kita lah yang menghalanginya, yang memisahkan kita. Jadi solusinya kita harus bertobat sampai disucikan hati. Kalau sudah disucikan hati, maka orang yang suci hatinya bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia melihat Allah memberi jawaban. Kalau selama ini dia susah karena sakit, maka dia bertobat, minta ampun, disucikan, lalu hatinya bahagia, lalu Allah memberi dia apa? Kesehatan. Haleluya. Mazmur 103 ayat 3 dikatakan, Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Begitu cara Tuhan menyembuhkan. Gak pala pakai obat. Pokoknya orang itu bertobat, lalu datang pada Yesus, mengaku dosa, bertobat, berjanji ikut Yesus, karena Yesus Tuhan Juru Selamatnya. Maka saudaraku, apa yang terjadi? Maka Tuhan mengampuni segala dosa kesalahannya, dan seterusnya Tuhan menyembuhkan dia. Haleluya. Nah, jadi seperti itulah supaya terjadi kehendak Tuhan, supaya kita sehat total. Karena orang berdosa menderita jiwanya, batinnya. Orang berdosa dikejar malapetaka. Upah dosa adalah maut. Orang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Banyak hal, saudaraku. Makanya jangan saudara mau tetap di situ. Tapi belajarlah tetap dalam Tuhan. Tetap dalam firman. Amin. Iya, jadi hidup ini harus ada pilihan, ya kan? Saudaraku, supaya kita sehat dan tetap sehat, yang selanjutnya kita harus bahagia di dalam Tuhan. Kita harus memiliki sukacita yang dari Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Amsal 17 ayat 22 katakan,
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Jangan patah semangat. Haleluya. Haleluya. Memang banyak yang membuat kita patah semangat, tapi jangan mau. Iya kan? Keputusannya di dalam diri saudara. Cara pandangmu yang harus diubah. Jangan patah semangat karena melihat situasi, tapi bangkitkan semangatmu karena melihat janji Tuhan. Patah semangat, keringkan tulang, lemah. Iya kan? Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hatimu gembira di dalam Tuhan karena Tuhan, hatimu sukacita karena Tuhan, maka saudaraku, tubuhmu akan sehat karena tubuhmu akan menghasilkan obat yang namanya antibodi. Orang kena virus corona, kena antibodinya kalau kuat, kalau dia saudaraku hati gembira, obat yang manjur dihasilkan. Obat yang manjur pasti menyembuhkan semua penyakit, bukan hanya virus corona, apa saja pun penyakit. Ya, itu sebabnya kita harus berusaha mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, dari Roh Kudus. Caranya mendekat kepada Tuhan. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang mencari dapat. Kalau dapat kita kerajaan Allah, itu artinya kita dapat sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus. Bukan dari kafe, bukan dari tuak, bukan dari judi, bukan dari selingkuh, apalagi yang lain-lain. Bukan dari uang juga. Haleluya. Semua kenikmatan di dunia ini kayak uap, kayak asap. Sebentar aja, hilang sebentar lagi. Tapi yang dari Tuhan kekal selamanya. Makanya Tuhan bilang, damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan yang diberikan dunia. Yang asli, yang akurat, yang sempurna, yang luar biasa itu dari Tuhan. Makanya saudaraku, jadi kalau hati gembira, maka kita sehat. Karena kita punya obat yang tubuh kita itu saudaraku menghasilkan antibodi. Kena lah misalnya karena saya kurang hati-hati atau gimana lah kena kan. Maka antibodi saya membunuh itu apa? Virus corona itu, COVID-19 itu. Ya kan? Dibunuhnya. Dalam waktu 14 hari saya sudah kebal. Walaupun begitu jangan cari masalah ya. Jangan kau pergi ke tempat yang corona. Itu mencoba itu namanya. Tapi kalau kita gara-gara nggak tahu, gara-gara silap, gara-gara lalai, bisa saja memang, ya kan? Tapi Tuhan tetap membela kalau kita hidup dalam Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada obat yang manjur, namanya pun obat yang manjur. Obat yang manjur ini menyembuhkan semua penyakit. Ada 4 penyakit jenisnya. Bukan maksudnya virus apa penyakit TBC, bukan maksud saya. Nah, ini ilmunya ilmu tingkat tinggi nih. Ya. Penyakit rohani. Apa itu penyakit rohani? Penyakit rohani murah takut, murah khawatir, tak ada iman, sulit percaya, diombang-ambing oleh keadaan dunia. Ya, tak sanggup berdoa, tak sanggup mengampuni, tak mampu mengasihi, tapi dendam berpuluh-puluh tahun. Nah, itu sakit rohani itu. Nah, kalau pakai obat yang manjur sembuh. Makanya kalau ada orang saudaraku menyimpan dosa, hidup dalam dosa, sakit rohaninya itu. Ya kan? Yang kedua, saudaraku menyembuhkan sakit jiwa. Sakit jiwa tingkat tinggi gila, tapi tingkat rendah gampang lupa, gampang marah, gampang tersinggung, payah tersungging. Itu penyakit jiwa. Bodoh, IQ-nya rendah sekali. Nah, jadi itu kerusakan dalam jiwa. Tingkat tinggi gila, tak bisa dia mengontrol. Sembuh itu. Haleluya. Haleluya. Kalau dibilang sehat jiwanya, otaknya segar. Haleluya. Haleluya. Oke.
menyembuhkan, obat yang manjur menyembuhkan tubuh yang sakit, bahkan yang lemah. Sukacita dari Tuhan kekuatan. Orang kuat sanggup menghadapi masalah. Haleluya. Baru yang terakhir, menyembuhkan kantong kering, kanker, kantong kering. Karena tak ada uang pun susah ya. Sekarang gara-gara lockdown banyak nggak kerja, aduh susah sekarang banyak orang. Iya. Tapi saudaraku, kalau kita penuh sukacita, Mazmur 37 katakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia memberikan apa yang kau inginkan. Aduh, luar biasa. Tuhan memberkati orang Israel di padang gurun padahal tak ada makanan minuman. Mereka tetap diberkati dengan makanan minuman tiap pagi. Itulah kalau Tuhan menjamin orang yang mentaati firman. Amin. Jadi jangan takut. Haleluya. Jadi kalau saudara sering susah terus, sering menderita terus, sering patah semangat terus, hati-hati. Orang yang terlalu lama stres, depresi akan stroke. Kalau dia nggak disembuhkan akan stop. Kita waktu itu belajar bahwa lebih dari 80% penyakit ditimbulkan oleh masalah di hati dan pikiran. Kalau faktor makanan lebih dari 20%-nya itu. Iya, itu masalahnya. Makanya berbahagialah di dalam Tuhan. Haleluya. Tapi dunia ini Pak bikin kita susah, makanya datang sama Tuhan. Karena ada sukacita dari Tuhan. Kalau dari dunia nggak dapat, dari Tuhan pasti dapat. Haleluya. Dikatakan saudaraku, Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, bukan jalan kematian. Tuhan kasih tahu jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kananmu, di tangan kanan Tuhan maksudnya, ada nikmat senantiasa. Jadi supaya saudara dapat kehidupan, supaya saudara sukacitamu melimpah, supaya saudara menikmati hidup ini, maka saudara datang ke hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita. Marilah kepada aku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku beri kelegaan. Belajar padaku, jiwa mendapat ketenangan. Pikul laku, tanggung jawab, mentaati Tuhan. Karena bebanku ringan, kuk yang kupasang pun enak. Haleluya. Jadi ikut Tuhan itu enak kalau mau. Iya kan? Tapi jangan setengah-setengah. Ya, jangan satu kakimu di dunia, satu di surga. Nggak boleh itu. Iya, jadi melimpah-limpah sukacita. Maka datang di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Jadi Tuhan pasti bisa. Ya, melimpahkan sukacitanya sama kita kalau kita datang ke hadapannya, mendekat kepada Dia. Karena Hosea pasal 6 ayat 6 dikatakan bahwa yang paling Tuhan suka dari kita kalau kita dekat intim dengan Tuhan. Makanya Hosea 6 ayat 3 dikatakan, berusahalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mendekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Tuhan pasti datang mendekatimu seperti fajar, seperti hujan. Kalau cari uang menjadi kaya belum tentu kita kaya. Tapi kalau kita mencari sungguh-sungguh Tuhan, pasti Tuhan datang. Amin. Itu sebabnya malah Dia mencari orang yang sungguh-sungguh padanya. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, di hadapannya melimpah-limpah suka. Nah, lalu kita gembira, sukacita hati kita karena Tuhan. Kalaupun dunia ini bikin kita susah, sukacita di hadapan Tuhan tuh melimpah sama kita. Kalau hati gembira, iya, itu sudah kita punya obat yang maka sembuhlah roh kita, jiwa kita, tubuh kita, kantong kita. Gimana selama virus corona, kantong kamu udah sembuh? Atau ngeri-ngeri sedap? Iya, kalaupun ngeri-ngeri sedap, tetap sukacita dalam Tuhan. Amin. Iya. Masalah itu bukan untuk dipikirkan, apalagi direnungkan siang malam.
Masalah itu cukup tahu dan berdoa serahkan sama Tuhan. Lalu tanya Tuhan apa yang harus kulakukan. Lalu Tuhan berfirman, renungkan, bertindak seperti itu. Engkau berjalan beruntung dan berhak. Kau akan menang. Iya, haleluya. Luar biasa Tuhan itu. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kau percaya Tuhan bisa melakukan itu. Ya, jadi gimana caranya supaya bersuka cita, Pak? Anak-anak mengecewakan, suami mengecewakan, semua mengecewakan, suami mengecewakan, semua mengecewakan. Iya, ada satu pasti tidak mengecewakan, Tuhan Yesus. Asal kau datang sama Dia, amin. Lalu ketika kau ada di hadapannya, sukacita melimpah-limpah itu kan alami. Iya. Lalu kau akan menyanyi, aku bahagia, yakin teguh. Udah. Apa banyak kali uangmu? Enggak, sekarang aku bahagia. Amin. Kau kok susah padahal banyak uangmu? Iya, susah kali aku. Anakku narkoba. Nah, bisa saja dia susah. Uangnya banyak tapi tetap susah. Haleluya. Tapi kalau anak Tuhan meskipun banyak masalahnya, dia dekat dengan Tuhan, dia bahagia. Lalu tentunya Tuhan akan memberi dia lagi. Dia akan melihat Tuhan menolong dia. Amin. Haleluya. Jadi yang berbahagia itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi pastikan kau bahagia tiap hari. Makanya Tuhan mau kau tetap ada dekat dengan Dia. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Nah, itu. Jangan sampai hilang firman itu, apalagi lupa. Jadi mendengar, memelihara firman, mendengar, melakukan firman, mendengar, memegang firman. Haleluya. Berbahagia dia, saudaraku. Ya, kalau kau memelihara burung terkukur, bisa kau bahagia karena dengar suaranya sebentar. Tapi kalau dia kena flu burung, mati dia, susah kau nanti. Ya, tapi kalau kita melihara firman, tak pernah bisa gagal firman. Amin. Artinya menjaganya di hati kita, jangan sampai lupa, jangan sampai dihilangkan ya. Berbahagialah orang mendengar, memelihara firman. Jadi yang membuat orang sehat itu, saudaraku, adalah karena dia datang kepada Tuhan, disucikan hatinya. Lalu Tuhan memberikan sukacita di hatinya. Yang membuat orang saudaraku sehat karena dia berbahagia. Bahagia. Kenapa dia bisa bahagia? Karena Tuhan menyucikan hatinya. Karena dia, saudaraku, dekat dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan ada melimpah-limpah. Karena dia melakukan firman. Karena setiap orang melakukan firman, kita menerima janji Tuhan yang membuat kita semakin bahagia. Iya kan? Kalau ada orang, saudaraku, tiap hari terima yang baru, kan senang ya kan? Sebentar TV baru, sebentar lagi kereta baru, sebentar lagi baju baru, sebentar lagi lemari baru, kan bahagia kan? Iya, memang dalam Tuhan begitu. Iya kan? Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Kalau dalam yang baru, makanya jangan suka yang lama-lama. Sifat yang lama pun jangan suka kali kau sifat lama. Apa sifat lama? Pemarah. Sifat baru apa? Peramah. Sifat lama tersinggung, sifat baru tersungging. Harus gitu, saudara. Sifat lama suka mencuri, sifat baru suka memberi. Itu terjadi kalau di dalam Jadi yang baru itu suka, orang pun suka. Kalau kita misalnya, ya kecuali orang iri lah ya. Misalnya saya pakai baju baru, setiap kebaktian baju baru, wah mantap ya. Tapi kalau orang iri, susah dia memang ya kan. Makanya jangan pelihara iri ya. Tapi kalau orang gak iri, malah bangga dia kan, malah dia belajar. Mantap kok, kenapa kok sebentar kau baju baru, ntar sesuatu yang baru kulihat kau, katanya. Iyalah, dalam Yesus kan selalu baru gitu. Apa sih rahasianya? Dia belajar. Tapi kalau orang iri, alah, paling dikredit itu katanya. Iri dia. Lalu dicari tahu, ternyata nggak dikredit, ya kan? Baru itu orang banyak lagi uangnya katanya. Padahal tak adanya. Dia papai dia kan? Memang dasar orang iri, suka melihat orang senang, susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Makanya jangan jadi iri. Kalau orang iri itu susah, itu busuk hatinya, ya kan? Apalagi orang sakit hati.
Iya, banyak kuman di hatinya ya. Maka jagalah hatimu dengan segala supaya tetap suci. Makanya dengan apa? Seorang menjaga dirinya tetap bersih, menjaga sesuai bagaimana hatinya supaya bersih? Kusimpan janjimu firman dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa padamu, supaya hatiku tetap suci. Itu caranya. Kalau suci hatinya bahagia. Kalau sudah bahagia karena suci hatinya, dia akan melihat melihat Tuhan memberkatinya, menolongnya, melindunginya, menyembuhkannya dan sebagainya. Pokoknya Tuhan mau bikin kita penuh melimpah-limpah dengan sukacita, karena di hadapannya ada sukacita melimpah. Enak ikut Tuhan. Ya, tapi ada sifat-sifat lama, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan, yang harus kita salibkan. Karena Tuhan gak suka itu. Pokoknya apa yang menghalangi kau dekat sama Tuhan, buang itu. Itu artinya itu artinya saudaraku bayar harga. Itulah penderitaan orang Kristen. Penderitaan orang Kristen adalah membuang segala sesuatu yang membuat dia jauh dari Tuhan. Dibuangnya. Iya kan? Kayak saya dulu, saya harus jadi orang top, orang kaya, harus insinyur teknik mesin ITB. Di tengah jalan setelah saya bertobat, tidak ke situ katanya. Waduh, mikir-mikir kan? Ya, sekolah Alkitab, insinyur ITB. Kalau saya sekolah Alkitab, dimarahi orang tua. Tapi Tuhan yang bilang, kalau saya jadi seperti yang dihendaki Tuhan, dihendaki orang tua, senang orang tua, tapi saya harus seperti ini. Bayar harga. Saya bayar harga. Pak, sekolah Alkitab. Wah, diserang sama keluarga bapak. Saya bilang, ngarit tiki, ngabi beloni. Wah, dimarah-marahi terus. Nah, lalu saya tidak melawan, tapi sakit saudaraku, ya kan? Karena firman Tuhan bilang, hormati, taati orang tuamu. Wah, padahal orang tua terus mengapa kita, ya kan? Karena dia nggak suka kalau kita jadi pelayan Tuhan, karena bukan itu cita-citanya. Nah, jadi penderitaan kita seperti itu, saudara. Semua yang membuat kita tidak melakukan kehendak Tuhan, semua yang membuat kita jauh dari Tuhan, dibuang semua. Itu aja ya. Supaya jangan terhalang kita melakukan apa kehendak. Iya. Nah, kalau sudah terjadi begitu, saudaraku, maka berbahagialah orang yang mendengar, memelihara. Karena orang yang mendengar, memelihara firman, melakukan firman, ada janji Tuhan. Siapa yang tahu lagu janji yang manis takkan kulupakan. Nah, enak itu ya. Ayo kita nyanyi dulu. Hati yang gembira. Iya. Yang ikut nonton siaran langsung ini, ayo nyanyi. Kalau kau sakit, terima firman ini seperti itu. Bergembira. Kalau udah bisa kau gembira karena Tuhan, bukan karena uang, bukan karena kau dapat yang lain, tapi karena kau dekat dengan Tuhan, kau akan sembuh. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya maka terikat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Katakan lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya terikat tulang. Hati yang gembira. Ada lagi satu nyanyian, apa itu? Lagu kesayangannya si Burian. Hari bahagia. Hari bahagia. Kita harus buat hari kita bahagia setiap hari karena Tuhan. Amin. Ayo.
hari bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Tiada susah, tiada duka cita. Sekali lagi, hari bahagia, hari bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Tiada susah, tiada aku tetap sampai akhir hidupku. Selaku serahkan, selaku belakan tubuh Tuhan. Dirikan tubuh Tuhan. Berikan kekuatan agar hidupku mengikuti. Jadi kalau Tuhan menguruskan kita, artinya Tuhan menjamah memulihkan kita, maka roh, jiwa, tubuh kita dan ekonomi kita akan sehat. Amin. Untuk itulah jangan ada penghalang, yaitu dosa kesalahan. Maka datanglah dengan hati yang suci. Amin. Kalau kau mau sehat total, belajarlah hidupmu suci. Ya, kalau jatuh cepat bangun, bertobat, minta ampun, Tuhan masih mau mengampuni. Tapi kalau saudara sudah meninggal dunia, kau nggak bertobat, nggak ada kesempatan lagi. Hidup ini ada kesempatan. Amin. Jadi kalau mau sehat, jaga hatimu suci. Yang kedua, kalau kau mau sehat, tetap dekat dengan Tuhan. Makanya harus beribadah, baca renungkan firman. Ya kan? Berikan dirimu dikuasai, dipimpin Roh Kudus. Ya, datang berdoa, suka memuji menyembah, datang beribadah. Itu artinya mendekat sama Tuhan. Amin. Baca renungkan firman, lakukan firman. Apa yang kau dengar setiap hari, maka saudaraku, kau akan bahagia dekat dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudaraku, saudara harus terus mendapatkan sukacita karena Tuhan. Amin. Ya, selamat sehat. Kalau ini terus ada, kita pulih. Ayat Alkitab bilang lagi di Amsal, kalau hati kita gembira, wajah kita berseri-seri. Sudah tahu artinya itu apa? Wajah, karena wajah itu cerminan hati. Ya, apa yang dari dalam meluap keluar, ya. Artinya saudara akan makin cantik, makin ganteng, makin muda, awet muda, sehat. Iya. Makanya saya sedang belajar, kalaupun Tuhan izinkan misalnya maksimalkan 120 tahun. Kalau Tuhan kehendaki 120 tahun, saya mau wajah saya gini aja. Kenapa rupanya? Bisa kok kan? Di surga nanti, kalau kita udah tumbuh rohani kita secara dewasa, kita di surga semua rata-rata kayak usia 30, kayak Tuhan Yesus semua. Walaupun dia tadinya udah 80 di muka bumi, nanti di sana usia 30. Karena yang diberlakukan adalah hal rohani. Bisa saja dia masih kelas 2 SD, tapi rohani sudah dewasa, dia nanti di sana posturnya, tubuh rohaninya kira-kira umur 30 kayak Yesus. Jadi di sana itu bukan ukuran sekarang. Dia saja di sini udah tua, di surga nanti anak-anak dia. Karena bayi rohani dia di muka bumi kan. Nah, seperti itu ya. Jadi Tuhan mau kita sehat. Haleluya. Iya. Amin. Amin. Ya, sharingkan ini nanti kepada saudara-saudara yang susah-susah itu. Oke, kita berdoa, kita angkat satu pujian. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu, ku dipulihkan
kata-katanya. Inilah akibat dekat dengan Tuhan. Saat berindah di hadirat-Mu, berkat berlimpah ada padamu. Dan dibaharui dalam hadirat-Mu, ada suka dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada suka. Katakan sekali lagi, dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Haleluya, haleluya. Di hadapan-Mu melimpah sukacita. Di hadirat-Mu kami dipulihkan, disembuhkan. Di hadirat-Mu kami bahagia. Di hadapan-Mu ada berkat berlimpah Tuhan. Di hadirat-Mu Kau pulihkan kami. Di hadirat-Mu kekuatan baru kami terima Tuhan. Di hadirat-Mu Kau berfirman pada kami, menuntun mengajar kami. Haleluya. Kau baik Yesus Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau layak dipuji, disembah. Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat yang layak disembah. Engkaulah Allah yang baik, yang hidup. Kami bersyukur memuji Bapa. Haleluya. Oh, Rabasyakara Manamakaya Labasyidri. Haleluya. Responi firman yang kau dengar hari ini. Kuduskan hatimu. Buang semua yang menghalangi kau dekat dengan Tuhan. Teruslah dekat dengan Tuhan. Berjuang terus mendekat sama Tuhan. Kita mohon ampun atas dosa kesalahan kita. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu Yesus. Beri kami kesempatan oleh kasih kemurahan-Mu. Sucikan kami dengan darah-Mu.
Ajar kami mentaati, mengasihi, menghargai, menghormati-Mu. Itulah penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kau sangat mengasihi kami, Kau sangat baik. Segala-galanya sudah Kau lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Dan kami mau belajar Tuhan, mengasihi-Mu, mentaati-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, bimbing sadarkan kami, supaya kami hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang menguduskan, memerdekakan. Kebenaran yang menumbuhkan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami, bahkan ekonomi kami Tuhan. Kami serahkan semua. Engkau yang pegang kendali dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Tariklah kami oleh kasih anugerah-Mu, dekat dengan-Mu. Tolong kami Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang juga menonton siaran langsung ini, yang mereka berkata iya kepada firman-Mu malam ini, lawat mereka Tuhan, seperti Kau melawat kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami akhiri kebaktian ini, tetapi Kau tetap kami minta bekerja di dalam hidup kami, di dalam Yesus Kristus, dalam perlindungan-Mu. Kami akhiri kebaktian ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Saudara yang menerima firman diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.